Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 9 Ekonomi Syariah kelas F IAIN Ponorogo akan menjelaskan tentang kebijakan fiskal. Nah, apa itu kebijakan fiskal? Nah, sebelum kita membahas tentang lebih dalam masalah kebijakan fiskal, alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa sih yang melatar belakangi kebijakan ini bisa terjadi. Nah, penyebabnya tidak lain dan tidak bukan adalah inflasi. Apa itu inflasi? Inflasi adalah kondisi di mana meningkatnya harga-harga secara umum dan berlaku terus-menerus atau bersifat kontinu. Nah, penyebabnya adalah uang yang beredar di pasaran lebih tinggi daripada uang yang dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri. Nah, maka dari itu nilai rupiah akan menurun dan harga-harga akan naik. Yang selanjutnya yaitu apabila konsumsi dari masyarakat itu sangat banyak, sedangkan ketersediaan barang amatlah sangat sedikit. Nah, ini juga akan mengakibatkan harga-harga barang juga ikut naik. Nah, inflasi juga disebabkan oleh biaya produksi yang terlalu tinggi serta distribusi yang tidak lancar. Nah, semuanya ini dapat diatasi oleh pemerintah dengan dua cara. Yang pertama, dengan kebijakan moneter atau kebijakan yang diambil oleh bank sentral dengan menaikkan suku bunga ataupun melakukan kebijakan terkait keuangan. Nah, sedangkan itu kebijakan yang kedua adalah kebijakan fiskal atau kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mensejahterakan rakyat dengan menaikkan perekonomian menuju lebih baik. Nah, setelah itu mari kita bahas lebih dalam tentang kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengelola atau mengarahkan perekonomian ke kondisi yang lebih baik. Nah, apa sih yang dilakukan pemerintah dalam kebijakan ini? Ada dua hal. Yang pertama, mengontrol pemasukan dengan peningkatan pajak. Apabila pajak tinggi, maka pemasukan dari pemerintah juga ikut tinggi juga. Nah, yang kedua adalah penekanan pengeluaran pemerintah seperti APBN. Jadi, negara lebih menghemat dalam pengeluaran. Nah, semuanya ini dengan tujuan yang pertama, menekan inflasi, meningkatkan PDB, menekan tingkat pengangguran, serta mensejahterakan rakyat tentunya. Nah, mari kita bahas tentang 4 jenis kebijakan fiskal. Yang pertama, yaitu kebijakan anggaran ekspansif atau defisit, yaitu kebijakan yang didasarkan atas pengeluaran yang lebih besar daripada pendapatan, yaitu bisa dengan pinjaman baik itu luar maupun dalam negeri untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian. Yang kedua adalah kebijakan kontraktif atau surplus, yaitu kebijakan di mana pemerintah tidak menggunakan seluruh pendapatannya untuk pengeluaran sehingga akan menambah jumlah tabungan dari pemerintah itu sendiri. Yang ketiga, kebijakan anggaran berimbang atau balance budget, yaitu bentuk anggaran di mana realisasi pendapatan negara sama dengan jumlah realisasi pengeluaran atau belanja negara. Nah, yang keempat, kebijakan anggaran dinamis, yaitu kebijakan anggaran dengan cara menambah jumlah penerimaan dan pengeluaran sehingga semakin lama semakin besar atau tidak statis.
anggaran yang diperlukan untuk pembangunan yang harus dibiayai oleh negara, serta kegiatan-kegiatan rutin yang lainnya. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang kebijakan fiskal dalam Islam. Nah, apakah sama kebijakan fiskal dalam Islam? Apakah sama dengan konvensional? Nah, mari kita bahas lebih dalam. Dalam kebijakan fiskal, yaitu suatu kebijakan wajib suatu negara dan menjadi hak rakyat, sehingga kebijakan fiskal bukan semata-mata hanya untuk perbaikan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi saja, melainkan untuk menciptakan mekanisme distribusi ekonomi yang adil, karena permasalahan ekonomi yang melanda manusia adalah berasal dari distribusi harta yang merata. Nah, yang selanjutnya, bagaimana sih kebijakan fiskal pada masa Rasulullah? Pada masa Rasulullah, sumber pendapatan dan pengeluaran dari umat muslim meliputi zakat, al-usyr, wakaf, nawab atau biaya pertahanan negara, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk pengeluarannya meliputi penyaluran zakat, pembiayaan gaji pemerintah, utang negara, biaya pendidikan, biaya pembangunan, dan lain sebagainya. Nah, dalam kebijakan fiskal dalam Islam itu dikendalikan oleh Ziswaf. Nah, peran Ziswaf dalam kebijakan fiskal yaitu Ziswaf atau Badan Pengelola Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf berkewajiban untuk mengembangkan masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan memperhatikan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama. Jadi pemerataan dalam pendistribusian itu diatur oleh lembaga Ziswaf